Pemirsa, Kejaksaan Agung terus mendalami pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari terdakwa kasus hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Tjandra. Kita bergabung dengan Putri Amanda yang saat ini berada di Kejagung. Ya, Amanda, jadi ada siapa saja yang diperiksa oleh Kejagung hari ini? Iya, Rolando, memang terkait dengan siapa saja pihak-pihak yang akan diperiksa dari Kejaksaan Agung per hari ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lengkap, namun memang untuk informasi terbaru bahwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini sudah melakukan berbagai rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus suap pengurusan fatwa bebas Joko Tjandra di Mahkamah Agung atau MA. Dan berdasarkan informasi bahwa memang pemeriksaan ini dilakukan per Rabu kemarin 8 September 2020 di mana Jaksa Pinangki sendiri ini datang ke Kejaksaan Agung sekitar pukul 9.30 pagi dan baru selesai ataupun baru keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Jaksa Pinangki sendiri dijemput di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru dan berdasarkan pernyataan dari kuasa hukum Jaksa Pinangki yang bernama Jeffrey Moses ini mengatakan bahwa kliennya ini dilayangkan sebanyak 20 pertanyaan dan terfokuskan kepada tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Di mana untuk pemeriksaan Jaksa Pinangki sendiri ini sudah dilakukan sebanyak 5 kali dari Kejaksaan Agung ke pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dari Joko Tjandra mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Fatwa itu bertujuan membebaskan Joko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung terkait dengan kasus Bank Bali atau sesi di Bank Bali. Pinangki menerima suap sebanyak 500.000 US dollar atau setara dengan 7,5 miliar. Untuk uang itu juga diduga telah digunakan oleh Jaksa Pinangki untuk sejumlah peruntukan. Berdasarkan pernyataan dari Jampitsus Agung Febri ini mengatakan bahwa kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dari Jaksa Pinangki ini digunakan dengan uang yang dia terima dari Joko Tjandra yang sebanyak 7,5 miliar rupiah, di mana berdasarkan informasi bahwa Jaksa Pinangki sendiri sudah membeli 1 unit mobil mewah serta menyewa apartemen yang per bulan harganya 75 juta rupiah dan juga untuk perawatan tubuh dan juga perawatan kecantikan. Sejauh ini Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung juga sudah melakukan penggeledahan di 4 lokasi. Lokasi tersebut ada di Jakarta Selatan, tepatnya ini di apartemen, 2 unit apartemen, dan juga ada di satu lokasi Sentul, Jawa Barat, dan yang terakhir ada di satu dealer mobil. Untuk saat ini, pihak dari penyidik Kejaksaan Agung juga sudah menyita mobil mewah milik Jaksa Pinangki, keluaran terbaru BMW SUV X5 tahun 2020. Hingga saat ini memang Kejagung sudah memeriksakan sebanyak 14 orang saksi. Nah, terkait dengan aliran dana juga pihak dari Kejaksaan Agung menelusuri dugaan aliran dana kepada adik Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang bernama Pungki Primarini. Dan menurut pihak dari Kejaksaan Agung sendiri, Pinangki ini meminjam rekening adiknya untuk mengalihkan uang suap yang diduga diterimanya dari Joko Tjandra sebanyak 7,5 miliar rupiah itu. Dan hal itu juga diduga agar tidak terdeteksi oleh pihak dari Kejaksaan Agung. Untuk saat ini sendiri adik dari Pinangki Malasari ini ditetapkan sebagai saksi dan sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebanyak 2 kali. Nah, pada hari Selasa kemarin juga dilakukan pemeriksaan terhadap anak mantan dari Dirjen Imigrasi Roni Sompi yang bernama Grace Veronica Sompi, di mana berdasarkan informasi bahwa Grace Veronica Sompi ini melakukan transaksi jual beli bersama dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan untuk itu pihak dari Kejaksaan Agung melakukan berbagai rangkaian pemeriksaan sebagai seorang saksi hingga saat ini. Rolando. Baik, Amanda. Lalu selanjutnya bagaimana perkembangan atau kelanjutan berkas perkara dari 3 tersangka, di mana salah satunya adalah Joko Tjandra yang saat ini telah dikembalikan ke Barreskrim Polri. Seperti apa? Iya, Rolando, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara atau P19 terhadap penyidik di Barreskrim Polri. Ini dinyatakan langsung juga oleh Jampidum Fadli Zumwana mengatakan bahwa penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut dengan sejumlah petunjuk. Tentunya pengembalian berkas perkara itu setelah jaksa penuntut umum ini melakukan gelar perkara dengan penyidik di Barreskrim Polri. Sejak Rabu kemarin dilakukannya gelar perkara ini adalah untuk mengetahui tentang kelengkapan formil dan juga kelengkapan material berkas perkara yang memang sudah diajukan tersebut. Yakni 3 berkas perkara ini yaitu milik dari Anita Kolopaking, Prasetyo Utomo, dan juga milik dari Joko Tjandra.
Dan untuk saat ini Prasetyo Utomo sendiri dan juga Anita Kolopaking ini sudah ditahan di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri. Dan untuk dari Joko Chandra sendiri juga sudah menjalani hukuman selama 2 tahun di Lapas Salemba Jakarta dengan kasus pengalihan hak tagih atau sesi di Bank Bali. Sementara demikian, Rolando, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Putri Amanda dan juru kamera Hengki Haryanto langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan.